Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Kita bertemu lagi dalam edukasi 5 menit di media kami Pak Jakarta MKJ. Untuk kita ke depan kita akan berbicara selama 5 menit terkait masih seputar hak normatif buruh di dalam perusahaan atau pekerjaan. Hari ini kita akan coba bicara tentang cuti, di mana cuti ini juga menjadi hak normatif yang sudah diatur oleh undang-undang yang menjadi hak buruh di perusahaan. Cuti sendiri pengertiannya bisa dikatakan adalah suatu hak bagi karyawan sebetulnya, yang dapat diartikan sebagai ketidakhadiran sementara si karyawan atau sementara atau tertentu beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Bersangkutan dalam ini adalah si karyawan dan juga perusahaan. Ketidakhadiran sementara tadi artinya dalam hal ini haknya tetap terpenuhi, atau kalau bahasa sederhananya ya tetap menerima upah. Ya, upah pokok atau upah tetapnya dia harus tetap menerimanya sekalipun dia tidak bekerja, atau katakanlah seperti dikatakan nggak hadir bekerja dalam waktu tertentu atau sementara di perusahaan. Pasal 79 sudah jelas mengatur pengusaha wajib memberi hak waktu istirahat, itu di ayat A-nya, dan juga di B-nya adalah cuti. Dalam hal cuti ini masih sama. Dari kalau di 13 2003 itu dari pasal 79 sampai 84 itu mengatur hak-hak cuti, lalu juga di Undang-Undang Cipta Kerja, lalu di PP 36 sebagai turunan dari Cipta Kerja yang mengatur lebih spesifik tentang penerapan cuti tadi. Nah, lalu kalau kita bicara gini, cutinya itu apa aja sih yang disebut dengan cuti kan gitu kan? Yang pertama adalah kita mungkin mengenal yang namanya cuti tahunan. Ya, kalau dalam undang-undangnya adalah pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 11 tahun 2020 mengatakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Nah, artinya teman-teman, setelah 12 bulan secara terus-menerus atau setelah 1 tahun, maka di bulan ke-13 si pekerja berhak mendapatkan cuti atau tidak bekerja, katakan gitu, selama 12 hari, yang mana hak si pekerja tetap diberikan oleh pengusaha. Jadi itulah sebetulnya secara normatif tentang cuti. Tetapi juga kita juga ada pengalaman di beberapa mungkin perusahaan yang mengatur hak cutinya. Mungkin ke teman-teman gini, kita juga pernah mengalami bahwa ada yang disebut juga dengan cuti berjalan misalnya. Tapi secara normatif saya mau katakan cuti itu didapat setelah bekerja 12 bulan berturut-turut, baru dia punya hak cuti 12 hari. Ya, tapi kalaupun di dalam prakteknya contoh gini, ketika itu diatur dalam PKB, dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama, cuti itu bisa saja diambil seperti tadi saya katakan ada cuti berjalan misalnya. Jadi kita bisa dibagi juga cuti itu, kalau kerja 1 bulan dia mendapatkan hak cuti 1 hari. Ya, lalu pengambilan cutinya bisa secara berjalan. Contoh, sudah kerja 3 bulan, dia punya hak cuti 3 hari. 4 bulan, 4 hari. Tapi ini harus ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kesepakatan lain yang mengatur. Tetapi secara normatif saya katakan yang tadi, setelah kerja 12 bulan berturut-turut, barulah di bulan ke-13 dia mendapatkan hak cuti. Ya, artinya gini, dalam penerapan cuti ini, dalam 1 tahun 12 hari, dalam prakteknya para pihak bisa saja menyepakati bentuk pengambilan atau mendapatkan cuti yang berbeda. Seperti tadi saya katakan ada juga disebut cuti berjalan tadi. Itu banyak juga terjadi di beberapa perusahaan. Artinya tidak mutlak harus 12 bulan dulu kerja baru dapat cuti. Enggak juga, ada juga mengatur hal lain ya. Lalu juga ada yang disebut dengan cuti panjang atau cuti besar. Ini adalah untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang mana ada lagi nanti peraturan menteri yang mengatur tentang itu. Cuti besar atau cuti panjang adalah ini untuk perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Cuti panjang itu didapatkan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Dia mendapatkan cuti panjang itu 2 bulan. Jadi kalau seorang karyawan tetap sudah bekerja 6 tahun berturut-turut dalam perusahaan-perusahaan tertentu, ada juga yang namanya cuti panjang tadi.
Jadi dia dapat cutinya itu 2 bulan. Jadi dapatnya itu di tahun ke-7. Dia mendapatkan cuti. Atau biasanya kita bagi menjadi 2 kali mengambil cutinya, nggak langsung 2 bulan. Tapi haknya tetap 2 bulan. Lalu kadang biasanya diambil di tahun ke-7 dan ke-8 itu selama 1 bulan, 1 bulan. Di tahun ke-7-nya 1 bulan, itu secara terus menerus. Ini sudah menghilangkan hak-hak cuti lainnya. Ya, itu sudah include. Jadi kalau katakan dia mau ngambil langsung 1 bulan, tidak ada lagi cuti-cuti lain di dalam situ, tidak ada cuti tahun, karena ini sudah di-include di cuti panjang ini. Diambil di tahun ke-7 dan ke-8. Ya, tapi ini tidak serta-merta semua perusahaan melaksanakan. Ini hanya untuk perusahaan tertentu yang pada akhirnya akan diatur di peraturan perusahaan dan juga di perjanjian kerja bersama. Ya, kita juga mengenal cuti melahirkan, yaitu diatur di pasal 82/13 2003. Ini adalah cuti bagi pekerja perempuan yang melahirkan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 jelas diatur cuti melahirkan bagi perempuan yang melahirkan, bagi buruh perempuan yang melahirkan adalah 3 bulan. Dalam normatifnya diatur 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Ini adalah berdasarkan perhitungan dan menurut perhitungan dokter atau bidan. Ya, tetapi juga saya katakan akan ada hal lain dalam prakteknya sepanjang itu diatur di peraturan perusahaan atau PKB. Ya, atau juga katakan begini, bagaimana kesepakatan sebetulnya. Ya, tidak mutlak harus 1,5 bulan, lalu setengah bulan. Tetapi yang penting adalah 3 bulan. Saat ini undang-undang kita yang mengatur itu. Ya, pun nanti ke depan ada perubahan, harapannya adalah bertambah sebetulnya. Tidak hanya 3 bulan, tetapi saat ini kalau tidak salah juga ada upaya untuk dari DPR saat ini yang sudah mau merubah menjadi 6 bulan misalnya, karena memang kita ini adalah sebenarnya tuntutan daripada pekerja juga, harapan pekerja juga untuk bagaimana cuti melahirkan itu tidak 3 bulan tetapi lebih dari 3 bulan. Ya, tetapi dalam prakteknya di dalam perusahaan itu bisa disepakati kawan-kawan. Contoh 1 bulan sebelum melahirkan, lalu 2 bulan setelah melahirkan. Itu semua adalah kesepakatan. Ya, tetapi yang mau saya tekankan adalah haknya adalah 3 bulan. Hak cuti melahirkan adalah 3 bulan. Ya, bagaimana sebetulnya serikat pekerja dalam sebuah perusahaan ataupun pekerja dalam sebuah perusahaan memiliki atau membuat sebuah kesepakatan dengan pengusaha tentang mengaturnya tadi, prakteknya seperti apa, 1 bulan sebelum, lalu 2 bulan atau seperti apa, itu sebetulnya bisa saja terjadi sepanjang itu dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Pekerja buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Istri melahirkan atau keguguran kandungan dibayar untuk selama 2 hari, artinya pekerja laki-laki